Kita pasti sudah tahu kalau sebagian dari kehidupan kita dipengaruhi oleh perusahaan milik negara, dari listrik yang kita gunakan hingga telekomunikasi yang membuat kita tetap terhubung. Semua dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Tapi apa sebenarnya perusahaan negara itu? Bagaimana cara kerjanya dan apa perbedaannya dengan perusahaan lainnya? Jadi di video ini kita bahas lebih dalam tentang teori perusahaan negara. Definisi BUMN menurut undang-undang yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan BUMN ini memiliki tujuannya. Yang pertama yaitu mendorong pembangunan ekonomi. Selain menghasilkan pendapatan negara, dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua menyediakan layanan publik di sektor-sektor strategis seperti transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah memperkuat kedaulatan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan dengan pihak asing. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan negara. Kepemilikan negara. Mayoritas atau seluruh saham dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, tujuan publik dan komersial. Selain mengejar keuntungan, juga memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat. Yang ketiga, diatur oleh undang-undang. Operasionalnya diatur oleh peraturan negara seperti UU Nomor 19 Tahun 2003. Yang selanjutnya adalah contoh perusahaan negara BUMN, PT Pertamina yang bergerak di bidang energi dan migas. Lalu ada PT PLN sebagai penyedia listrik nasional dan PT Telkom Indonesia sebagai telekomunikasi. Perbedaan perusahaan negara dengan jenis perusahaan pemerintahan lain. Yang pertama ada persero atau perusahaan seroan. BUMN yang berbentuk persero memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti PT Pertamina. Sebagian saham Pertamina dapat dimiliki oleh publik. Selanjutnya ada perum atau perusahaan umum. Adalah BUMN yang sepenuhnya dimiliki negara dan lebih berfokus kepada layanan publik. Contohnya Perum Bulog. Selanjutnya ada Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan sudah tidak ada lagi. Tapi sebelumnya bentuk perusahaan ini merupakan bagian dari pemerintah dan dikelola dengan dana negara. Yang terakhir ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal, seperti PDAM atau perusahaan air minum.